Pembahasan tentang mandi kali ini berkaitan dengan persoalan-persoalan sebagai berikut. Pertama, hal-hal yang makruh tatkala mandi. Kedua, macam-macam mandi sunnah. Ketiga, hal-hal yang dilarang bagi orang hadat besar. Pembahasan pertama, yaitu hal-hal makruh saat mandi. Secara umum, hal-hal yang dimakruhkan sewaktu mandi sama dengan hal yang dimakruhkan dalam wudhu. Namun, kemakruhan bagi orang yang melakukan mandi, ada dua hal yang perlu dihindari, yaitu 1. Menggunakan air secara berlebihan. Hal ini tergambar dari sebuah riwayat, bahwa Nabi Muhammad SAW mandi dengan 1 hingga 5 gayung. Sementara ketika berwudhu, beliau menggunakan air hanya dengan kira-kira 1 gayung. Kenapa penggunaan air secara berlebihan tidak diperkenankan? Karena perilaku sedang atau berlebihan dalam penggunaan air akan menjadi watak bagi seseorang jika dilakukan terus-menerus. Salah satu hikmah yang bisa dipetik dari hukum makruh ini adalah sikap sedang dalam penggunaan air memungkinkan kita mudah mengantisipasi hal terburuk saat kita berada dalam kondisi kekurangan air. Kemakruhan bagi orang yang melakukan mandi yang kedua adalah mandi dari air yang tidak mengalir. Air yang berada dalam keadaan diam memuat berbagai macam kemungkinan yang disinyalir kurang bagus, baik dari sisi kesempurnaan mandi maupun dari kacamata medis. Oleh sebab itulah, seorang muslim yang akan melakukan mandi disarankan untuk menggunakan air yang mengalir. Tetapi dikecualikan dari hal di atas, apabila air yang demikian itu diambil melalui gayung misalnya, maka dibolehkan. Karena kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja muncul akibat air diam tidak akan terjadi. Pembahasan kedua, yaitu macam-macam mandi sunnah. Poin-poin berbagai macam mandi sunnah dapat diuraikan secara global sebagai berikut. Pertama, mandi Jumat. Kedua, mandi karena sholat hari raya. Ketiga, mandi karena memohon hujan. Keempat, mandi karena gerhana. Kelima, mandi karena memandikan jenazah. Keenam, mandi karena masuk Islam. Ketujuh, mandi karena pulih kesadaran. Kedelapan, mandi karena memasuki Makkah dan Madinah. Kesembilan, mandi ketika hendak ihram. Kesepuluh, mandi karena hendak wukuf di Arafah. Kesebelas, mandi karena hendak mabit di Musdalifah. Kedua-belas, mandi karena hendak melempar jumroh. Ketiga-belas, mandi karena hendak tawaf. Inilah beberapa bentuk mandi yang disunahkan bagi kita kaum muslim. Selanjutnya, mari kita simak penjelasan masing-masing poin di atas. Dari macam-macam mandi sunnah adalah mandi Jumat. Mandi di hari Jumat merupakan bagian dari hal yang disunahkan, khususnya bagi orang yang hendak menunaikan sholat Jumat. Kesunahan mandi di hari Jumat terhitung mulai sebelum subuh atau fajar sodik hingga pelaksanaan sholat Jumat. Sedangkan waktu yang terbaik adalah sebelum berangkat ke masjid, karena mandi ini dimaksudkan untuk menghilangkan aroma tidak sedap saat berkumpul dengan banyak orang. Oleh sebab itu, mandi ini sebaiknya dilakukan sambil keramas. Mandi sunnah ini cukup penting untuk diperhatikan sekaligus dilaksanakan, karena di samping memperoleh pahala, sebab ini sebuah aktivitas sunnah, secara sosial juga akan berdampak positif, sebab etika-etika interaksi antar sesama diperhatikan. Dari macam-macam mandi sunnah adalah mandi karena sholat hari raya. Mandi ini disunahkan bagi mereka yang akan menunaikan sholat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha pada tanggal 1 Syawal ataupun 10 Zulhijjah. Waktu mandi di hari raya mulai tengah malam hingga matahari terbenam. Hanya saja, saat yang paling utama ialah setelah fajar sodik atau sebelum sholat subuh. Selain sunnah mandi di hari raya kurban, juga dianjurkan untuk menahan diri supaya tidak makan dan minum sejak mulai subuh hingga sholat id. Inilah beberapa aktivitas sunnah yang perlu dilaksanakan pada 2 hari raya.
dan seyogyanya diperhatikan. Sebab waktu demikian ini merupakan masa yang datang hanya setahun sekali. Tentu tidak ada jaminan kita akan mampu bersua di tahun berikutnya. Dari macam-macam mandi sunnah adalah mandi karena memohon hujan. Disunahkan untuk mandi bagi orang yang akan menyelenggarakan sholat memohon hujan. Sholat ini juga dikenal dengan sebutan sholat istisqo. Sebagaimana namanya, sholat ini berfungsi sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guna memohon supaya dikaruniai hujan setelah dirasa hujan tak kunjung datang, atau kemarau yang berkepanjangan. Adapun kisaran waktu mandi adalah: pertama, dimulai hendak sholat istisqo bagi orang yang sholat sendirian. Pada saat berkehendak untuk menunaikan sholat ini, maka ketika itulah disunahkan untuk mandi. Kedua, dimulai ketika jamaah berkumpul bagi orang yang sholat secara berjamaah. Setelah diperkirakan kaum muslimin telah berdatangan, atau paling tidak mendekati waktu sholat akan dimulai, maka ketika itulah disunahkan untuk mandi. Sedangkan habis waktu sunnah mandi, yaitu ketika sholat istisqo telah rampung diselesaikan. Inilah uraian tentang mandi yang berhubungan dengan sholat sunnah istisqo, atau sholat sunnah untuk memohon diturunkan hujan. Sholat ini penting untuk diikuti, sebab selain melaksanakan sunnah, juga ikut serta memohonkan turunnya rahmat berupa hujan, lebih-lebih apabila kekeringan telah melanda. Dari macam-macam mandi sunnah adalah mandi karena gerhana. Disunahkan mandi sebelum mengerjakan sholat gerhana. Seperti diketahui bersama bahwa gerhana terbagi menjadi dua, yaitu: pertama, gerhana matahari, dan sholatnya disebut sholat kusuf. Kedua, gerhana rembulan, sedangkan sholatnya dikenal dengan sebutan sholat khusuf. Waktu sunnah mandi tatkala terjadi gerhana, baik gerhana rembulan maupun gerhana matahari, yaitu dihitung sejak awal terjadi gerhana hingga keadaan pulih kembali. Seperti mandi pada saat sholat-sholat sunnah lainnya, mandi di kala sholat sunnah ini akan dilakukan, merupakan hal yang cukup penting untuk diperhatikan. Sebab masa terjadinya dinilai sebagai sebuah momen langka yang belum tentu terulang sepanjang usia kita. Dari macam-macam mandi sunnah adalah mandi karena memandikan jenazah. Seseorang yang telah memandikan jenazah, baik jenazah muslim ataupun mayat non-Islam, disunahkan untuk mandi. Waktu kesunahan mandi setelah merawat jenazah adalah semenjak selesai proses memandikan jenazah. Hikmah anjuran mandi demikian ini adalah memusnahkan rasa lemah dan lemas. Biasanya, seseorang yang telah bersentuhan dengan tubuh yang sudah tidak bernyawa akan berdampak terhadap lemah dan lemas di sekujur badan. Oleh sebab itu, dianjurkan mandi karena air memiliki guna dan manfaat yang dahsyat bagi orang-orang yang telah berinteraksi dan melakukan kontak langsung secara fisik dengan jenazah, agar kondisi tubuh kembali pulih dan normal seperti sedia kala. Sebab, unsur-unsur yang terdapat dalam air dianggap mampu mengembalikan dan menyebabkan proses normalisasi kekuatan dalam tubuh. Itulah rahasia hikmah di balik anjuran mandi usai memandikan jenazah. Jelas, dari sisi rasionalitas saja, mandi bagi seseorang yang telah menyelesaikan perawatan untuk jenazah menjadi sebuah keharusan. Apalagi jika dianjurkan dalam syariat, maka tentu lebih niscaya lagi untuk dilaksanakan. Dari macam-macam mandi sunnah adalah mandi karena masuk Islam. Disunahkan untuk mandi bagi seseorang yang baru masuk agama Islam. Orang yang demikian ini disebut mualaf. Berkaitan mandi bagi mualaf, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, apabila semenjak berstatus kafir, ia pernah jinabah, maka hukum mandinya adalah wajib. Kedua, apabila sewaktu kafir belum pernah jinabah, maka mandinya dihukumi sunnah. Ketiga, waktu mandinya dilakukan sebelum melaksanakan persaksian, yang diungkapkan dengan dua kalimat syahadat. Sunnah mandi bagi mualaf ini merupakan simbol peralihan dari kekumuhan akidah menuju kesucian tauhid. Oleh sebab itu, mandi demikian ini cukup penting untuk dilaksanakan.
Dari macam-macam mandi sunnah adalah mandi karena pulih kesadaran, orang-orang yang gila, pingsan, atau semacam kehilangan akal. Maka, setelah kesadarannya kembali pulih, disunahkan untuk mandi. Hukum mandi bagi orang-orang yang mengalami keadaan demikian dapat diurai sebagai berikut. Pertama, apabila mereka tidak jinabah dalam kondisi seperti itu, maka hukum mandinya sunnah. Kedua, jika di saat itu mereka jinabah, maka hukum sunnah berubah menjadi wajib. Fenomena kehilangan akal merupakan kenyataan yang selalu dihindari oleh setiap orang, bahkan peristiwa yang tidak pernah diharapkan. Sebab, dianggap sebuah cara hidup yang keluar dari mekanisme hidup normal. Itulah makanya, ketika kesadaran telah pulih, perlu disucikan kembali. Mandi dinilai sebagai model penyucian yang efektif. Maka tidak heran jika dalam pengobatan alternatif bagi orang-orang gila, mandi dijadikan salah satu strategi paling ampuh untuk mengembalikan kesadarannya. Dari macam-macam mandi sunnah adalah saat ibadah haji dan umroh. Ketika berada dalam rangkaian ibadah haji dan umroh, maka disunahkan untuk mandi. Hal itu bisa diuraikan sebagai berikut. Pertama, mandi karena memasuki Makkah dan Madinah. Kedua, mandi ketika hendak ihram. Ketiga, mandi karena hendak wukuf di Arafah. Keempat, mandi karena hendak mabit di Musdalifah. Kelima, mandi karena hendak melempar jumroh. Keenam, mandi karena hendak tawaf. Pada saat demikian inilah, seseorang disunahkan untuk mandi. Kegiatan-kegiatan di atas, tidak seluruhnya melekat dalam ibadah haji dan umroh. Salah satunya, masuk Makkah dan Madinah. Tetapi karena termasuk bagian dari rangkaian ibadah haji, atau umroh, maka juga dihukumi sunnah. Pembahasan ketiga, yaitu larangan bagi orang hadat besar. Poin-poin dari hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang mengalami hadat besar adalah: pertama, sholat dan ibadah-ibadah yang semakna dengan sholat. Kedua, tawaf. Ketiga, membaca Al-Quran atau mushaf Al-Quran. Keempat, menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Kelima, berdiam diri di masjid. Larangan-larang di atas berlaku bagi kalangan laki-laki dan perempuan. Inilah ringkasan poin-poin larangan bagi orang yang tengah menanggung hadat besar. Poin-poin ini merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Bahasan pertama dari larangan bagi orang hadat besar adalah sholat dan ibadah-ibadah yang semakna dengan sholat. Bahasan pertama dari larangan bagi orang hadat besar adalah sholat dan ibadah yang semakna dengan sholat. Orang yang tengah menanggung hadat besar, maka dilarang untuk melaksanakan sholat, baik fardu maupun sholat sunnah, termasuk pula sholat jenazah. Selain itu, orang yang berhadat besar tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang semakna dengan sholat, seperti sujud tilawah dan sujud syukur, dikecualikan dari larangan tersebut, yaitu 1. Orang yang luput dari dua bentuk bersuci, misalnya, sebab tidak ada air, atau tidak menemukan debu untuk bersuci dari hadatsnya. 2. Orang yang berhadat terus-menerus. Orang seperti ini, dalam kondisi selalu hadat, disebabkan oleh kelainan yang membebani dirinya. Orang yang masuk dalam kategori semacam dua hal ini, tidak terkena ketentuan sebagaimana di atas. Bahasan kedua dari larangan bagi orang hadat besar adalah tawaf. Tawaf dilarang bagi orang yang berhadats, sebab ibadah ini mempersyaratkan kesucian bagi orang yang melaksanakannya. Sebagaimana diketahui bahwa tawaf merupakan kegiatan ibadah dalam bentuk mengelilingi Ka'bah. Tawaf merupakan bagian dari serangkaian manasik haji atau umroh. Bahasan ketiga dari larangan bagi orang hadat besar adalah membaca mushaf Al-Quran. Membaca Al-Quran, maksudnya, baik dibaca dengan suara keras, ataupun dengan suara pelan. Keharaman ini bersifat mutlak, baik membaca satu surat, satu ayat, atau hanya sebatas satu huruf hijaiyah saja.
dengan disertai niat, apa yang dibaca sebagai bagian dari huruf atau ayat Al-Quran. Namun, apabila membaca lafaz dalam Al-Quran dengan tujuan berzikir, maka diperbolehkan. Misalnya, membaca basmalah sebelum makan, atau membaca hamdalah setelah selesai makan, atau lafaz-lafaz sejenis yang terdapat dalam Al-Quran. Alhasil, orang berhadas besar boleh membaca bagian dari ayat Al-Quran selama tidak dimaksudkan untuk membaca atau qiraatul Quran. Bahasan keempat dari larangan bagi orang hadat besar adalah menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Termasuk larangan bagi orang berhadas besar adalah memegang dan membawa Al-Quran. Juga bagian yang terlarang adalah memegang sampul Al-Quran yang masih melekat dengan mushaf. Sedangkan mengenai sampul Al-Quran yang sudah terlepas dari mushaf, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut Ibnu Hajar Al-Haytami, orang berhadas besar boleh memegang sampul yang sudah terkelupas dari mushaf Al-Quran. Sedangkan menurut Imam Romli, tetap haram menyentuhnya selama sampul tersebut tidak digunakan untuk benda lain. Misalnya, sampul itu difungsikan untuk kulit buku atau semacamnya. Adapun menyentuh mushaf dalam keadaan berhadas dengan menggunakan pembatas, maka para ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian ulama, dalam masalah ini dibolehkan selama pembatasnya bukan bagian dari mushaf, seperti sampulnya atau barang yang melekat pada mushaf. Alasannya, karena larangan yang dimaksud adalah menyentuh mushaf secara langsung, sementara pembatas dianggap bukan mushaf. Wanita haid, menurut pendapat sebagian ulama, boleh memegang Al-Quran dengan alasan belajar dan mengajar. Artinya, hukum haramnya selama bukan pengajar atau pelajar wanita. Hal ini sebagaimana keterangan dalam Hasyiah Ad-Dasuki. Orang hadat juga dilarang membawa Al-Quran jika cara membawanya dilakukan secara langsung. Namun, apabila Al-Quran berada dalam wadah, misalnya diselipkan di dalam tas atau kardus, lalu orang yang tengah menyandang hadat memiliki maksud membawa wadah tersebut, maka cara demikian itu dibolehkan, karena secara kasat mata, ia disebut membawa wadah. Bahasan kelima, dari larangan bagi orang hadat besar, adalah berdiam diri di masjid. Sebagai sarana ibadah yang suci, masjid merupakan tempat yang mulia, dan harus dihormati. Karena itu, sikap sopan menjadi kewajiban setiap orang. Sebab itulah, bagi orang yang sedang memiliki hadat besar, tidak dibolehkan berdiam di masjid. Keharaman ini bersifat umum. Bahkan, sekalipun durasi berdiam diri di masjid hanya sebatas waktu yang sangat minimal, misalnya, cuma seukuran tumaninah, tetap saja dilarang. Karena masjid tidak saja menjadi pusat peribadatan bagi kaum muslimin, tetapi lebih dari itu, masjid merupakan simbol rumah Tuhan. Oleh sebab itu, hukum-hukum yang terkait dengan masjid lebih ketat daripada tempat-tempat ibadah lainnya. Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa berdiam diri di masjid diistilahkan dengan sebutan al-muksu, sedangkan lewat di masjid diistilahkan dengan sebutan al-uburu. Begitulah istilah-istilah yang termaktub dalam kitab-kitab fikih. Oleh karena dalam prakteknya, kedua istilah itu berbeda sesuai maknanya, maka dampak hukumnya juga tidak sama. Apabila lewat di masjid atau al-uburu, bagi orang yang tengah hadat besar, dihukumi boleh, sebab melewati masjid tidak dianggap bukan berdiam diri di masjid. Misalnya, ada orang yang sedang junub, kemudian masuk masjid melewati pintu utara, lalu langsung keluar melalui pintu selatan, tanpa duduk, atau berdiam diri di dalam masjid, maka hal yang demikian diperbolehkan. Berbeda kasus, ketika orang itu berputar-putar, atau bola-balik di dalam masjid, atau taraddud. Misalnya, orang tersebut masuk ke masjid, melewati pintu utara. Setelah masuk,
Ia keluar dari masjid, kembali melewati pintu di arah yang sama. Maka hal yang demikian itu termasuk perbuatan yang terlarang, sebab tergolong berdiam diri di masjid atau al-muksu. Tempat yang diharamkan untuk didiami oleh orang yang berhadas besar hanyalah masjid. Adapun musola, pesantren, madrasah, dan tempat-tempat lainnya tidak dihukumi sebagaimana masjid. Sehingga menurut fikih, mereka boleh berdiam diri di tempat-tempat tersebut, meskipun dalam tinjauan etika, hal itu dianggap kurang sopan. Namun karena situasi dan kondisi yang jelas-jelas tidak memungkinkan bagi setiap orang yang tengah hadat besar untuk berperilaku sebagaimana dalam masjid, maka sikap tersebut dinilai bukan sebuah masalah. Adapun bahasan selanjutnya adalah hal-hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas. Adapun hal yang diharamkan bagi wanita haid dan nifas adalah: pertama, puasa; kedua, diceraikan; ketiga, melintasi masjid; keempat, berhubungan intim. Inilah ringkasan poin-poin larangan bagi perempuan yang masih dalam masa haid dan nifas. Bahasan berikutnya dari larangan bagi wanita yang haid dan nifas adalah: pertama, puasa. Seorang perempuan yang sedang mengalami masa haid atau nifas dilarang berpuasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Larangan tersebut berlaku sampai ia suci. Jika ia meninggalkan puasa wajib, maka ia harus mengganti puasanya sebanyak hari yang ditinggalkan saat seusai bulan Ramadan. Dalam Islam, wanita yang tengah berada dalam masa itu tidak dibolehkan untuk berpuasa. Pelaksanaannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan berikutnya dari larangan bagi wanita yang haid dan nifas adalah: kedua, diceraikan. Apabila seorang suami hendak menceraikan istrinya, maka ia boleh mentalaknya dalam keadaan suci sebelum ia menggaulinya. Jika seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka hendaknya ia merujuk istrinya kembali, lalu menahannya hingga istrinya suci. Dari sini dapat diambil hikmahnya bahwa tahapan-tahapan proses perceraian yang menggambarkan seakan-akan Islam mempersulit perceraian merupakan batas-batas preventif bagi setiap pasangan muslim, agar supaya kasus perpisahan suami istri semaksimal mungkin dihindari. Walaupun talak merupakan tindakan yang dihalalkan, tetapi sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasan berikutnya dari larangan bagi wanita yang haid dan nifas adalah: ketiga, melintasi masjid. Keharaman melintasi masjid jika dikhawatirkan mengotori lingkungan masjid dengan tetesan darah haid atau nifasnya. Penjelasan tentang hal ini telah diuraikan pada bahasan berdiam di masjid bagi orang yang tengah menanggung hadat besar. Inilah sekelumit uraian tentang hal-hal yang memiliki korelasi erat dengan persoalan-persoalan mandi. Penjelasan singkat ini diharapkan memberikan tambahan informasi atau minimal dapat dibuat bahan-bahan pengingat bagi sebagian orang yang membutuhkan. Tentu tidak banyak yang ditimba dari uraian-uraian ini. Namun apapun bentuk adanya video sederhana ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf.